Kemudian bolehkah menerima, pertanyaan berikutnya, bolehkah menerima uang atau barang dari caleg? Nah, ya, pada asalnya namanya pemberian secara tinjauan hukum pemberian. Ya, yang namanya pemberian, baik itu hibah, dikatakan hibah atau itu hadiah, pada asalnya halal-halal saja. Nah, pada asalnya begitu. Tapi ketika ya pemberian itu atau hadiah itu memuat unsur-unsur ya yang secara tinjauan syariat bermasalah, maka jadi masalah. Nah, begitu ya. Baik. Hadiah misalkan ya, rasanya kan boleh. Tapi ketika hadiah itu dilayangkan kepada seseorang memberi hadiah, ya, kepada pejabat, petugas dari pemerintahan, ya, yang kemudian itu mengandung unsur sogokan, ya, begitu. Nah, yang dengan itu menghalalkan sesuatu yang bukan haknya, ihqaqu batil wa ibtalu haq. Ya, dengan memang unsur sogokan dalam arti dengan itu sesuatu yang bukan haknya ya menjadi hak, dia rebut. Nah, jadi sebenarnya bukan haknya, dia berhasil rebut dengan cara itu karena ya ada unsur sogokan tadi sehingga dia dibantu, padahal bukan haknya dia. Jadi menjadikan hak sesuatu yang batil atau sebaliknya menjadi batil sesuatu yang hak. Nah, kan akhirnya hadiah itu menjadi tidak boleh, menjadi haram, kan begitu. Nah, ini sekarang caleg, calon legislatif untuk suatu acara pemilu, pemilihan umum, bagian dari acara demokrasi, pesta demokrasi bahasanya. Dalam kacamata prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, demokrasi itu batil. Ya. Sistem pemilu itu batil. Di antara kebatilannya adalah sistem pemilu itu berarti menetapkan hukum kebenaran berdasarkan suara terbanyak. Ya. Padahal ya penetapan hukum penentuan kebenaran itu dan keadilan itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Kemudian penyamaan suara laki-laki dan wanita. Padahal laisa dzakaru kal untha, tidak laki-laki sama dengan wanita. Dalam syariat persaksian laki-laki beda dengan persaksian wanita. Persaksian satu laki-laki itu sebanding dengan persaksian dua wanita. Jadi kalau dua saksi laki-laki maka harus 4 saksi wanita. Nah, dalam pemilu disamakan. Ya, bahkan suara muslim dan orang kafir disamakan. Ya. Baik, bahkan lebih parah lagi, suara orang gila diperhitungkan padahal tidak berakal. Nah, al-muhim. Ya, itu penuh dengan kebatilan. Baik. Maka kemudian pemberian uang atau barang tersebut jika memuat unsur-unsur kampanye, maka kita ya tidak boleh menerimanya. Nah, kita tidak boleh menerimanya. Jika kita tahu atau kita punya dugaan kuat. Lah, selama ini kok tidak pernah memberi, tidak pernah memberi hadiah, bahkan tidak kenal, kok bisa tiba-tiba datang ngasih hadiah, ada apa ini? Nah, kalau selama ini memang kenalan, teman bahkan ya, atau kerabat, ini selama ini selalu memberi hadiah, bukan sesuatu yang baru. Jadi kita tidak ada kecurigaan atas hadiah. Memang hadiah ini selama ini sudah seperti itu, memang sudah adatnya memberi hadiah, sudah biasa. Jadi tidak ada unsur-unsur yang mencurigakan di situ, maka tidak masalah. Nah, itu mengandung unsur apa? Unsur
kampanye yang tujuannya untuk menjaring suara. Dalam arti kita dituntut dengan hadiah itu untuk memilih dia, kan begitu maknanya. Nah, selain itu tadi, nanti juga khawatir terkena konsekuensi yang sampai nanti ditanya-tanya sama dia, kamu pilih siapa kemarin? Ya, saya sudah diungkit lagi, saya sudah beri hadiah, ternyata nggak milih, kenapa bukan milih saya, dan seterusnya kan. Baik, jadi panjang urusan. Baik, ya, lebih fatal lagi kalau diminta lagi hadiahnya. Banyak kejadian begitu ya. Karena tidak terpilih kalah minta lagi kembali hadiahnya. Allah musta'an.